Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ustazah pada kali ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pembelajaran prakarya. Tema kita pada pagi ini yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Yuk kita saksikan ya. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini tentang prakarya yaitu aspek rekayasa dengan judul teknologi konstruksi miniatur rumah. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengidentifikasi jenis, alat, proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat. Ketiga, merancang dan membuat karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan ide sendiri. Ya, kita mulai ya dengan apa itu teknologi konstruksi miniatur rumah. Dengan kita mengenal istilah teknologi, kemudian kita akan mengetahui teknologi konstruksi seperti apa, dan tema yang ketiga adalah membuat produk konstruksi miniatur rumah. Kita mulai dengan mengenal istilah teknologi. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung kepada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang yang masih muda sampai dengan orang tua, para ahli, bahkan orang awam sekalipun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus sampai dengan saat ini. Hal tersebut kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana sehingga sangat rumit. Subhanallah ya, Allah menciptakan otak manusia sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali ketika diciptakan dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Sungguh berbeda, sangat jauh ya nak ya. Nah inilah ya teknologi yang akan kita pelajari pada saat ini. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis teknologi. Teknologi yang pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya, alat penyedot debu, ada mesin cuci, kemudian ada kompor gas, ada alat pemotong rumput, selanjutnya ada kipas angin, dan ada jam dinding. Semuanya ini merupakan peralatan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Adapun contoh-contohnya yaitu mesin penggiling padi. Kemudian ada traktor untuk mengolah tanah, semakin canggih ya nak ya. Kemudian kita lihat lagi ada mesin pemotong kayu. Nah, semakin canggih ya, subhanallah. Kemudian ada mesin pemintal benang. Nah, semua ini sudah termasuk barang-barang yang canggih yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Selanjutnya, kita beralih ke yang ketiga yaitu teknologi transportasi. Apa saja itu?
ada motor, kemudian ada mobil, kemudian juga ada kereta api, ini transportasi umum atau massal, kemudian ada juga kapal yang sudah semakin canggih, dan ini adalah pesawat terbang ya yang lebih canggih lagi. Selanjutnya bagian D yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya yaitu televisi, kemudian ada radio, ada telepon, dan juga jaringan internet. Bagian E yaitu teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besarnya berbentuk peralatan, sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya jembatan, kemudian ada rumah, kemudian ada teknologi konstruksi rel kereta api, kemudian juga ada konstruksi jalan. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian B yaitu teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi, manusia pada awalnya hanya memanfaatkan apa yang ada di alam saja sebagai tempat tinggal, sebagai jembatan, jalan, serta sarana yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggalnya. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti batu, tanah, dan kayu. Tanah, batu, dan kayu tersebut dijadikanlah bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Misalnya, dahulu nih, ya masyarakat menggunakan bilik kayu, ya rumah kayu, kemudian juga sekarang sudah semakin maju lagi, ya menggunakan temboknya terbuat dari semen dan batu sebagai rumahnya. Semakin bagus ya nak ya. Selanjutnya, jenis-jenis proyek konstruksi. Nomor 1 yaitu proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti perumahan, kemudian ada villa, kemudian ada apartemen, yang semuanya adalah untuk pembangunan dilakukan dengan cara pribadi maupun massal. Kemudian yang kedua adalah proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe ini banyak seperti yang menekankan pada pertimbangan konstruksi, kemudian pertimbangan pada teknologi yang praktis dan perkembangan pada peraturan bagaimana bangunan setempat. Contohnya gedung, ya kita banyak lihat di perkotaan ya. Jenis proyek konstruksi yang ketiga yaitu proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil adalah pembangkit tenaga listrik, kemudian ada bendungan, subhanallah ya nak ya, kemudian juga ada pertambangan,
Dan selanjutnya yang keempat, yaitu proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Contohnya, yaitu perusahaan farmasi, perusahaan minyak, perusahaan kimia. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi teknologi konstruksi. Apa saja sih fungsinya? Perhatikan ya nak ya. 1, yaitu sebagai tempat manusia untuk berlindung dari segala cuaca. Misalnya rumah, villa, apartemen, dan lain-lain. Kemudian fungsi kedua yaitu untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Misalnya menjadi kantor, gedung, toko, dan lapangan. Yang ketiga yaitu mempermudah transportasi dan komunikasi. Misalnya jalan, jembatan, dan rel kereta api. Nah, bagian yang ketiga atau bagian C, kita membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, kalau kita mau membuat miniatur rumah, kita juga harus mengenal bahan-bahan dasar dari rumah. Perhatikan ya. Bahan-bahan dasar rumah yang bagian pertama yaitu bagian bawah atau dasar. Apa saja itu? Yaitu tanah, kayu, keramik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua bagian tengah atau ruangan rumah. Apa saja? Yaitu dinding, pintu, jendela, dan kamar. Kemudian bahan dasar bagian rumah yang ketiga yaitu bagian atas atau penutup rumah. Seperti atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Idealnya nak, sebuah rumah itu memiliki ruang tamu, kemudian ada kamar tidur, ada ruang keluarganya, ada kamar mandi, dan dapur. Ini idealnya ya. Alhamdulillah kalau kita semua sekarang memiliki semua ruangan yang ini sehingga rumah kita dikatakan ideal. Tapi tidak semua manusia beruntung. Ada yang rumahnya tidak selengkap seperti yang ideal ini. Alhamdulillah kita bersyukur ya nak ya atas rahmat Allah dan rezeki yang Allah berikan. Kita lanjutkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat miniatur rumah yaitu bahan-bahannya dulu ya. Pertama adalah kardus, ada triplek, kemudian ada selotif, ada styrofoam, ada korek api, dan juga ada stik es krim yang berwarna-warni supaya bagus ya warnanya rumahnya. Nah, kemudian adapun alatnya yang kita gunakan untuk membuat miniatur rumah yaitu kuas, gunting, ada pisau cutter, dan juga penggaris. Nah, tapi sebelum kita membuat rumah, kita harus membuat rancangan konstruksi miniatur rumahnya dulu. Ya, jadi dirancang dulu, jangan langsung kita kerjakan kalau kita belum membuat rancangannya. Yaitu yang pertama, rancangan bentuk atau kita buat sketsanya dulu. Kita coret-coret dulu di kertas, kira-kira seperti apa nanti bentuknya ya. Kemudian yang kedua, rancangan proses pembuatannya seperti apa, menggunakan bahan apa saja, itu perlu dirancang. Nah, setelah semuanya dirancang, maka sampailah kita ke membuat konstruksi miniatur rumah. Harus banyak yang disiapkan. Pertama adalah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan yang tadi sudah dirancang ya sebelumnya. Jadi harus sesuai antara rancangan sama kenyataannya. Ketiga, melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Ya, ini sudah mulai jadi, kemudian kalian tinggal merapihkannya. Baik, sampai kita di akhir pembelajaran kita pada hari ini, yaitu antum mengerjakan tugas
yaitu buatlah sebuah miniatur rumah berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi nanti kalian membuat rancangannya dulu, kemudian baru nanti membuat miniatur rumahnya berdasarkan rancangan tadi. Demikian anak-anak ustazah, pembelajaran kita pada kali ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah disampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cantik bila kau mengenakan hijabmu, kan terjaga keimananmu, karena cantik mu di sini. Da 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 da, yeah.